Saya sering ketika berdoa, sering bergetar tanpa sebab. Itu kenapa ya Ustadz? Ya, Kalau lagi sendiri malah getarannya tidak bisa dikontrol, bergerak sendiri. Mohon ya, arahannya. Thanks before. ya baik. Jadi sebenarnya begini ya, tubuh kita itu sebenarnya ditempeli oleh. Jadi kalau terus gimana Ustadz kayak begini? Tidak usah terlalu cemas sebenarnya. Tidak usah terlalu cemas walaupun itu tidak ideal. Jadi nah biasanya respon-respon seperti ini itu karena dilatar belakangi niat yang Saya hampir tiap hari melakukan zikir nafas. Pada suatu saat hilang kesadaran, nggak tahu di mana, tapi yang ada setelah saya sadar cuma ingat kosong, padang, rasa nyaman luar biasa dan utuh. Maaf, gitu aja mampu saya mengingat. Itu gimana? Tolong kasih penjelasan. Oh, nggak Terima usah kasih. dikasih penjelasan. Justru kalau dikasih penjelasan nanti masuk ke ruang pikir. Nah, itu yang disebut sebagai larutnya semua pertanyaan. Nah, karena itu yang disebut sebagai itulah waktu di mana semua pertanyaan terjawab. Ketika saya bernafas, mula-mula saya seakan-akan menarik nafas, tapi lama-kelamaan nafas keluar masuk sendiri. Dan saya membiarkannya. Dan itu terasa ringan dan di dalam keluar masuknya nafas tersebut sering terucap zikir yang berpindah-pindah. Seperti kadang tasbih, kadang istighfar, kadang Allah, kadang hauqalah. Apakah ini termasuk benar dan saya hanya menikmati saja? Oh, nggak ada benar salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah teman-teman, ya setelah jeda agak lama, ya baik, sekarang kita akan hadir kembali untuk saat ini karena banyak sekali pertanyaan Mas Jawahir. Iya, banyak sekali. Ya, kita sampaikan Q&A ya. Iya, Q&A. Q&A, pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom YouTube sekarang ya. Ya, ini sudah menunggu sekian lama kayaknya. Ya, tapi nggak apa-apa, agak telat nggak masalah. Kita jawab. Hari ini kita akan jawab 5 pertanyaan ya, Mas Jawahir, tentang komentar-komentar teman-teman di YouTube ya. Ya baik, silahkan, ada pertanyaan apa Mas Jawahir? Ya, yang pertama dari @sekolahku-17Z. Ya. Terima kasih atas Indonesia atas sharingnya. Saya sering ketika berdoa, sering bergetar tanpa sebab. Itu kenapa ya Ustadz? Ya. Kalau lagi sendiri malah getarannya tidak bisa dikontrol, bergerak sendiri. Mohon arahannya. Thanks before. Ya baik. Jadi sebenarnya begini ya, tubuh kita itu sebenarnya ditempeli oleh memori-memori masa lalu ya Mas Jawahir. Jadi memori itu sebenarnya bukan hanya nempel di otak, tapi nempel di tubuh. Yang sering kita sebut sebagai sensasi somatik ya. Dan itu di Al-Qur'an banyak sekali disampaikan dalam Al-Qur'an, dalam surat Az-Zumar. Jadi kalau orang mengingat Allah itu maka akan bergetar tubuhnya, akan bergetar kulitnya, lalu tenanglah jantungnya. Itu kan seringkali disampaikan seperti itu ya. Karena memang psikologis dan somatik itu bisa Mas Jawahir. Psikologi dan somatik itu jadi satu sebenarnya. Satu kesatuan ya, Bu? Ya, jadi satu kesatuan. Jadi sesuatu yang terjadi di psikis kita bisa ke soma, ke sel. Nanti kalau ada orang menyebutnya sebagai karma. Jadi karma itu nempelnya energi di tubuh itu. Itu salah satu fenomena ya. Tidak demikian fixnya, definisinya tidak, tapi itu salah satu fenomena karma, orang yang nyebutnya gitulah. Yaitu hanya sebutan aja. Kalau di Al-Qur'an disebut begitu. Ya, misalnya kalau orang takut kepada Allah maka tubuhnya akan bergetar gitu ya. Nah, dalam konteks seperti ini sebenarnya begini Mas Jawahir. Ketika tubuh itu ada getaran tetapi bisa dikendalikan itu baik. Ya gini ya. Jadi misalnya ini Mas Jawahir zikir lalu tiba-tiba tangan ini bergetar. Nah, ketika Mas Jawahir ingin tangan ini berhenti kok berhenti, berarti itu aman Mas. Berarti itu sebenarnya getaran sebagai sebuah
rilis dari energi negatif. Saya nyebut energi negatif ya. Nggak usah membayangkan terlalu jauh ya. Sebut saja memori negatif yang nempel di tubuh kita. Itu cara tubuh untuk merilis sebenarnya. Nah, yang jadi problem seperti pertanyaan ini, yang jadi problem adalah ketika getaran tubuh itu nggak bisa dikendalikan. Nah, berarti overdosis itu. Ya, berarti itu overdosis. Jadi seharusnya sensasi somatik itu di dalam kendali kita. Jadi kita mau menghentikan kapanpun bisa, boleh gitu Mas. Nah, misalnya teman-teman yang dulu pernah belajar apa itu kepekaan energi zikir ya, itu kan banyak fenomena semacam itu ya. Jadi ketika kita riyadhah lalu tiba-tiba tubuh kita merasakan sensasi atau getaran tertentu. Nah, itu kalau kita pengen berhenti ya berhenti. Berarti bagus. Tetapi ketika kita pengen berhenti dia nggak bisa berhenti ya, berarti itu overdosis Mas. Nah, overdosis itu penyebabnya bisa macam-macam. Ya, bisa karena memang memori negatif itu terlalu dalam atau terlalu pekat ya istilahnya sehingga getarannya sedemikian hebat. Itu salah satu sebab yang paling umum ya. Jadi ada sebuah kalau kita nyebut ya sebut saja trauma lah gitu. Trauma masa lalu yang terlalu hebat. Trauma masa lalu yang terlalu kuat itu menyebabkan sensasi somatiknya jadi tidak terkontrol. Nah, jadi kalau ada fenomena semacam ini, nah, sebaiknya zikirnya tahap demi tahap. Ya, jadi memang sangat baik jika ini Mas Wain, ada yang memandu sebenarnya. Jadi memandu kayak kita belajar sesuatu tidak langsung perkalian, tapi penjumlahan dulu. Kan selalu kan gitu, belajar matematika kan penjumlahan. Kalau mudeng penjumlahan baru pengurangan kan gitu tuh. Kalau penjumlahan dan pengurangan mudeng sudah paham baru perkalian. Baru pembagian kan itu. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nanti baru log, baru terus apa tipe-tipe yang ya kalkulus tingkat lanjut ini. Nah, jadi kalau terus gimana Ustadz kayak begini? Tidak usah terlalu cemas sebenarnya. Tidak usah terlalu cemas walaupun itu tidak ideal. Jadi yang ditanyakan oleh teman kita ini kan ada getaran yang tidak bisa yang sendiri ya Mas ya, yang nah itu ya. Sendiri. Nah itu berarti overdosis itu. Yang overdosis itu bukan dikirnya overdosis, bukan dikirnya yang salah, tetapi ada traumanya yang berlebihan di dalam tubuh atau energi negatif yang. Tapi saya sebenarnya mengatakan energi negatif itu saya khawatir teman-teman salah tombo gitu. Salah terima seakan-akan energi negatif itu dibayangin sosok jin gitu. Bukan, itu ya kayak ini loh Mas, kayak di sini ada debu gitu loh. Jadi misalnya ini di buku saya ini ada debunya karena seminggu nggak ada teman-teman ada pulang ya. Nah, kan ada debunya ya gitu. Jadi jangan dibayangin terus ada sosok gitu enggak. Jadi jejak-jejak dari memori masa lalu sebenarnya gitu ya. Nah lalu gimana Ustadz kalau sudah gitu? Nah makanya harus ada urutan Mas Wair. Nah ini yang paling bagus sebenarnya kan belajar 200 jam itu ya Mas Wair. Ini kan ada urutan ya. Cara ngecek tubuh kita itu loh. Coba kepala rasanya gimana lalu diterima, lalu leher rasanya gimana diterima. Nah itu dulu sebenarnya yang paling bagus itu. Sebelum kita masuk ke tingkat lanjutnya atau ke zikir tertentu. Nah ya itu ya. Jadi tapi nggak usah cemas ya. Kalau merasa tidak nyaman zikirnya dihentikan gitu saja lalu diterima ketidaknyamanannya ya. Itu pesan saya begitu. Jadi kalau teman-teman misalnya melakukan zikir itu zikir nggak khusus zikir nafas apa-apa enggak ya Mas, hanya zikir ya. Nah, lalu teman-teman merasakan tidak nyaman seperti itu, teman-teman boleh hentikan. Yang dihentikan bukan zikirnya ya. Yang dihentikan adalah cara berzikir yang itu gitu. Jadi bisa berpindah yang lain gitu lah. Cara berdoanya mungkin ya, Pak? Ya, mungkin ya cara berdoanya atau yang sebenarnya yang paling penting itu sebenarnya gini Mas Jawer ya. Yang paling penting itu sebenarnya mengoreksi niatnya dulu. Nah, berdoa gitu niatnya apa sih? Jadi gitu. Jadi yang paling penting kalau kita mengalami sensasi-sensasi yang tidak ya sebut saja tidak nyaman seperti itu, yang paling penting adalah kembali ke akarnya dulu. Akar dari segala tindakan itu niat. Nanti niat ini akan menentukan batang, ranting, buah, bunga. Ya, itu nanti yang menentukan itu. Jadi dikoreksi niatnya dulu. Sebenarnya saya zikir itu yang cara saya cari siapa. Nah, biasanya respon-respon seperti ini itu karena dilatar belakangi niat yang saya tidak nyebut salah ya Mas Jair ya. Niat yang kurang murni.
bukan salah. Jadi misalnya gini, orang zikir niat dapat rezeki itu nggak salah loh Mas. Tapi nggak murni. Tapi nggak murni jangan disebut salah. Sebut saja emas 12 karat. Kan tetap emas Mas. Iya. Tapi itu bukan emas 24 Karat. karat. Nah, jadi misalnya ada orang zikir agar hati saya biar saya dapat petunjuk, biar saya dapat ini, dapat ini. Jadi dia zikir adalah egonya yang utama. Ya, jadi egonya yang mencari sesuatu, mencari selain Allah gitu. Sekali lagi itu tidak salah, tetapi tidak murni. Kalau yang nyebut salah berarti nggak paham. Ya, yang nyebut salah berarti nggak paham. Kalau apalagi yang menyalahkan dirinya, saya kok zikir masih gini loh, terus nyalain dirinya, berarti nggak paham. Wong itu nggak salah, cuma butuh pemurnian. Jadi kalau Mas Jawahir punya emas 12 karat, kan bagus Mas. Iya. Daripada nggak punya kan. Nah, tetapi Mas Jawahir kan inginnya 24 karat. Nah, itu nanti perjalannya ke sana. Jangan nyebut salah. Nah, itu yang paling sering saya amati bagi para pejalan itu adalah terjebak dari salah benar itu. Jadi kalau dia zikir lalu dengerin saya kayak gini, lalu dia nyebut, wah berarti saya salah. Bukan salah, belum murni. Belum murni itu beda sama salah loh. Kalau salah itu ada akibat hukumnya, itu namanya salah. Tapi kalau belum murni itu sudah benar, cuma masih butuh perjalanan gitu. Butuh dibersihin lagi. Butuh dibersihin lagi. Kayak kita mau ke Jakarta sudah sampai ke Cirebon kan bagus daripada yang nggak berangkat kan. Iya. Nah cuma kan belum nyampe. Tetapi jangan nyebut salah. Orang berjalan itu nggak salah. Nah ini yang selalu saya pesan. Jadi tipsnya ya Mas Jawahir ya. Yeah. Tipsnya adalah coba kita koreksi niatnya atau bersihkan niatnya. Apa tadi waktu kita mau berzikir itu yang dicari apa? Nanti biasanya itu sudah sangat membantu Mas Jawahir. Ya saya kira gitu Mas Jawahir. Ya selanjutnya dari @1rja4130. Ya. Maaf Yai, mau nanya. Saya hampir tiap hari melakukan zikir nafas. Pada suatu saat hilang kesadaran, nggak tahu di mana, tapi yang ada setelah saya sadar cuma ingat kosong, padang, rasa nyaman luar biasa dan utuh. Maaf, gitu aja mampu saya mengingat. Itu gimana? Tolong kasih penjelasan. Oh, nggak usah kasih penjelasan. Justru kalau dikasih penjelasan nanti masuk ke ruang pikiran. Ya udah bener, ya udah nggak usah gitu. Nggak usah dikasih. Dinikmati aja ya. Nah gini ya. Nah, jadi orang yang berzikir, puncak dari zikir kan sebenarnya keheningan. Tapi keheningan itu cirinya dua Mas Jawahir ya. Keheningan itu masih egoistik. Loh, ini nanti mungkin akan membuat bingung lagi memang. Tapi nggak apa-apa lah saya sampaikan ya. Jadi orang itu nyebut hening, itu ada dua Mas Jawahir. Ada hening yang masih egoistik. Lalu ada hening yang memang hening. Cirinya apa? Nah ini cirinya ya. Orang yang heningnya masih egoistik, itu dia bingung dengan keheningannya Mas. Mudah nggak ya? Jadi orang yang masih bingung dengan keheningannya, dia bertanya. Dia bertanya tentang keheningan tadi gitu. Jadi misalnya Mas Jawahir zikir nih, lalu merasa hening ya toh? Iya. Yeah. Merasa kosong atau merasa apa tadi? Merasa nggak sadar atau apa. Lalu dia bingung tentang ketidaksadaran itu. Berarti keheningan atau ketidaksadaran itu masih di ruang ego. Dia masih belum gini. Dia masih kepompong tapi belum kupu-kupu Mas. Ya mudeng ya. Dia masih kepompong itu sebenarnya, masih ada kepompong itu kan ada ininya Mas, ada apa namanya? Ada ininya apa namanya? Bungkusnya itu loh. Iya, ada selaput-selaputnya. Nah, ada ya bungkusnya kepompong itu. Masih di situ berarti keheningannya. Dia belum terlepas dari bungkusnya. Nah, yang keheningan yang sejati adalah keheningan di mana semua pertanyaan hilang. Nah, ya saya ulangi lagi ya. Keheningan yang sejati adalah keheningan di mana semua pertanyaan larut. Nggak ada lagi pertanyaan. Nah, jadi kalau seperti ini, itu keheningannya biasanya keheningan yang egoistik. Keheningan yang masih di dalam ruang waktu, Mas. Ya seperti orang bengong gitu loh. Ya kan, Mas Jawahir pernah kan bengong? Pernah. Bengong misalnya ngalamunin sesuatu. Itu kan sebenarnya kan itu hening, tapi heningnya ruang waktu atau heningnya ego sebenarnya. Ego.
bukan ego yang larut, egonya masih ada, cuma memorinya nggak ada itu loh Mas. Jadi gini, di otak kita itu kan ada memori Mas. Kan nempelnya memori kan di otak ya. Di otak kita kan ada nempel-nempel memori. Nah, hening yang semacam itu yang masih ada pertanyaan, itu memori-memori itu nggak jalan. Memori-memori yang ada di, bukan nggak jalan ya, memori-memori itu tidak diakses. Akses. Nah, itu keheningan tetapi masih otaknya masih ada. Masih ada. Nah, keheningan yang sejati, bahkan otak pun larut. Sehingga pertanyaan itu nggak ada lagi, Mas. Nah, keheningan yang sejati pada akhirnya adalah keheningan yang sangat mendamaikan, di mana larutlah semua pertanyaan. Jadi teman-teman ya nanti, nah, kalau gitu gimana Ustadz? Ya nggak apa-apa. Ini nggak gimana-gimana. Ya nggak gimana-gimana, yaitu perjalanan. Nah, seperti ini, tadi kan nanya, tolong dikasih penjelasan. Sebenarnya begini ya, memberi penjelasan tentang hal semacam ini itu berisiko. Berisiko nanti membuat orang ketika saya kasih penjelasan, nanti ketika dia mau masuk ke keheningan, dia nanti mikir mengakses penjelasan saya, Mas. Ya, nanti dia mengakses penjelasan saya, harusnya dia bisa larut ke keheningan, jadi nggak jadi. Lalu gimana misalnya yang paling yang tepat diterima saja. Jadi misalnya gini, ini siapa namanya Mas? Ada nggak? Nggak ada ini. Nggak ada ya. Jadi misalnya yang bertanya ini bertanya tentang saya tadi kan nanyanya gimana Mas? Tolong kasih penjelasan. Nah, ketika bertanya tolong kasih penjelasan, coba dirasakan sensasi tubuhnya. Kan orang bertanya itu ada ketidaknyamanan Mas, sehingga dia bertanya kan bingung kan. Nah, diterima bingungnya. Jadi jangan tergesa bertanya Mas. Yang paling penting sebenarnya bukan pertanyaan. Yang paling penting adalah menerima sesuatu yang tidak nyaman itu. Saya sering sampaikan gini Mas. Ketika seseorang menerima, ketika seseorang ridho, ketika seseorang ikhlas, Allah yang akan memperkenalkan dirinya kepada kita. Bukan kita yang kenal Allah. Nah itu uniknya. Makanya saya sering, ya sesekali saya akan menjawab pertanyaan itu karena kadang-kadang ego kita itu kan pengen jawaban. Nah kadang-kadang kalau nggak dikasih jawaban, lalu kebingungannya berkepanjangan. Sehingga sebagai seorang pembimbing, kadang-kadang saya memberi jawaban atas fenomena itu ya. Tetapi sebenarnya jawaban itu berisiko sebenarnya. Berisiko membuat orang itu seperti kecanduan jawaban, Mas. Kecanduan jawaban. Iya, kecanduan jawaban. Nanti setiap manusia dipikirkan. Dan maksudnya gini, nanti setiap fenomena zikir yang dia rasakan itu membuat dia mencari jawaban terus. Menuntut penjelasan menuntut terus penjelasan terus-menerus. Itu kayak ini, kayak kecanduan. Kayak kecanduan jawaban. Padahal sebenarnya nanti yang kita harapkan pada akhirnya kan larutnya semua pertanyaan sebenarnya. Nah, ya seringkali di dalam proses pembimbingan memang saya menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam ini ya. Tetapi sebenarnya jawaban itu tidak menyelesaikan, tidak membawa kita kemana-mana sebenarnya. Ya, jadi yang paling bagus sebenarnya kan ada bingungnya. Iya. Tadi saya ngapain ya, kok saya bengong ya? Ya kan gitu tadi. Iya. Saya kok nggak ingat, saya kok nggak sadar ya. Nah, Kosong, itu kok kosong ya. Kan bingung. Diterima bingungnya. Ya Allah, saya terima bingung saya ini. Nggak usah mencari jawaban dari dunia eksternal. Termasuk dari saya gitu. Nggak usah cari jawaban. Yang paling bagus adalah menerima ketidaknyamanan itu. Karena itu tadi Mas, ketika seseorang menerima. Jadi yang paling bagus ya Mas Jawair ya, tidak perlu mencari jawaban eksternal. Karena kan rumusnya ini tuh Mas, mana arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Jadi jawaban itu dari dalam diri kita sebenarnya. Jadi ketika seseorang itu memahami dirinya itu menerima diri maksud. Menerima dirinya, nanti jawabannya muncul. Saya sudah pernah sampaikan itu sebenarnya ya. Jawaban paling indah itu jawaban dari Allah sebenarnya. Bukan jawaban dari dunia eksternal Mas. Jawaban dari saya itu persepsi Mas. Kan saya apalagi yang di 200 jam. Itu kan saya beri ini ya, kalau sensasinya begini, kemungkinannya begini. Sensasinya begini, kemungkinan. Itu sebenarnya beresiko. Cuma saya berikan kepada calon pembimbing. Karena seringkali nanti kita bertemu dengan orang yang ngotot pengen dapat jawaban. Sehingga nanti kita terpaksa menjawab. Dan jawaban itu sebenarnya ada benarnya, tetapi secara hakikat itu menghambat sebenarnya.
Ya, ini betul-betul membingungkan ya. Ini mungkin episode paling membingungkan ini. Saya nggak sengaja ngomong kayak gini. Maksudnya saya tadi tidak menyengaja untuk membahas ini ya. Tetapi ini menjadi sangat penting karena hal semacam ini itu memang sering paradok Mas Awir ya. Jadi sebenarnya kuncinya adalah ketika teman-teman sudah merasakan keheningan, walaupun saya sebut keheningan itu masih dalam tataran ego, keheningan yang egoistik. Tetapi itu sudah merupakan kayak kepompong tadi Mas. Sudah tinggal klik gitu sebenarnya. Cuma terjebak lalu bertanya. Terjebak, nah nanti ketika saya jawab, nah repotnya adalah jawaban saya dianggap jawaban mutlak yang benar Mas. Padahal jawaban saya itu jawaban persepsi Mas. Orang lain tidak pernah mengerti orang lain Mas. Jadi jawaban saya itu hanya kemungkinan gitu loh, gitu Mas. Kalau bahasa dokter ya, itu hanya kemungkinan diagnosis. Tapi belum tentu diagnosisnya gitu. Jadi misalnya kalau saya sebagai seorang akupresuris ya, seorang ahli pengobatan timur, saya ditanya, kepala pusing, jawaban saya banyak Mas. Defisiensi C lambung, stagnasi C liver, banyak jawaban saya. Itu kemungkinan ini, itu hanya mungkin Mas. Nah, di dalam perjalanan spiritual yang paling penting bukan jawaban eksternal. Ya, jadi teman-teman paling bagus kalau bingung, itu tadi kan bingung. Iya, bingung. Nah, kalau bingung terima bingungnya. Ya Allah, saya terima rasa ini. Nanti biar Allah yang menjawab, biar sang aku mutlak yang menjawab. Nah, itu yang disebut sebagai larutnya semua pertanyaan. Nah, karena itu yang disebut sebagai itulah waktu di mana semua pertanyaan terjawab, Mas. Wong pertanyaan sama jawaban sebenarnya satu, Mas. Satu kesatuan. Iya, sebab sama akibat itu kan satu sebenarnya. Lalu di alam materi dipisah oleh waktu itu. Sebenarnya pertanyaan dan jawaban itu sebenarnya satu. Di alam Jabarut. Jadi di alam Jabarut pertanyaan sama jawaban itu satu, Mas. Lalu ketika di alam malakut mulai jadi tunas. Lalu ketika di alam di alam mulek. Nah, di alam mulek ini lalu dia terpisah oleh waktu. Sebab awal lalu akibat akhir. Jadi seolah-olah terpisah ya. Seolah-olah terpisah di alam mulek. Padahal di alam Jabar itu satu itu kayak ini loh, Mas. Mas Jabar punya telur ya? Telur ayam maksudnya. Iya, ada. Bukan telur itu ya, telur ayam. Mas Jabar kan punya telur ayam. Iya. Di telur ayam itu ada nggak kepala ayam, ada nggak? Ada. Sayap ayam ada nggak? Ada. Ada. Paha ayam ada nggak? Ada. Jadi satu kan? Jadi satu telur ayam. Nah, jadi satu jadi telur ayam. Nah, ketika dia di alam material, maksudnya di alam ini ketika sudah diangkremin menetas. Nah, baru berpisah-pisah, Mas. Baru terpisahin jadi kepala ini. Tapi kan dulu satu sebenarnya. Biji jagung. Nah, Mas Jawair misalnya biji jagung. Di dalam biji jagung itu ada buah jagung kan. Ada pohon jagungnya kan. Ada daun jagung, ada bunga jagung. Di situ semua. Jadi di alam Jabarut semua itu satu, Mas. Jadi jawaban dan pertanyaan sebenarnya satu. Pertanyaan itu mendahului jawaban. Seakan akan sebab mendahului akibat itu seakan-akan. Tetapi dulu yang buat kan Allah satu, itu cuma satu itu dulu. Nah, sehingga ketika seseorang itu di dalam keheningan yang sejati masuk ke situ, jawaban sama pertanyaan itu jadi satu, Mas. Itu yang saya sebut jawaban sama pertanyaan larut itu. Sudah nggak ada pertanyaan lagi itu. Nah, itu ya. Ya mungkin ini cukup membingungkan dan memang sangat paradok ya. Tapi memang mau nggak mau ngomongnya gitu. Nah, jadi saya pesan sekali lagi kepada Mas atau Mbak atau Ibu atau Bapak yang bertanya, ketika muncul kebingungan seperti itu jangan tergesa mencari jawaban di luar, diterima saja. Nah, itu memang kuncinya nanti di situ. Nanti ketika menerima lalu Allah akan memberikan jawabannya. Nah, ketika jawaban itu berasal dari sumber yang dari sumber yang mutlak, maka pertanyaan dan jawaban itu semua larut jadi satu. Wis gak ono takon meneh, Mas. Nah, kalau masih bertanya berarti masih egois. Ya gitu. Ya. Satu lagi, Mas.
Selanjutnya dari Fatah Toha Y1S. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin tanya, ketika saya bernafas, mula-mula saya seakan-akan menarik nafas, tapi lama-kelamaan nafas keluar masuk sendiri. Dan saya membiarkannya. Dan itu terasa ringan dan di dalam keluar masuknya nafas tersebut sering terucap zikir yang berpindah-pindah. Seperti kadang tasbih, kadang istighfar, kadang Allah, kadang hauqalah. Apakah ini termasuk benar dan saya hanya menikmati saja? Oh, nggak ada bener salah. Nggak ada bener salah. Dinikmati saja udah bener. Nah, yang di ujungnya itu bener. Dinikmati saja. Iya betul ya? Iya. Hanya saya nikmati. Nah, itu yang bener. Gini ya. Kalau riyadhah itu memang aturan ya, Mas. Riyadhah itu ada aturan. Riyadhah itu kayak gini. Saya tuh sering bayangkan gini. Dulu kan saya pemain sepak bola. Waktu kecil tapi pemain sepak bola junior bukan profesional lah. Tapi pernah ikut tenanan gitu loh, ikut main bola itu. Kalau latihan itu kan harus bener, Mas. Iya. Latihan juga gini, tapi pas main teori-teori itu kan harus larut dalam permainan, Mas. Iya. Kan orang mikir misalnya kalau dulu latihan misalnya saya kan striker. Biar nggak terjebak offside itu harus begini, kan ono latihannya, Mas. Iya. Tapi dalam permainan kan tidak sesederhana waktu latihan. Nah, tapi waktu latihan kan diatur sama coachnya. Iya. Kakimu begini, tubuhmu begini. Nah, kan macam-macam caranya. Ya kan. Jadi kalau orang di dalam proses riyadhah memang ada aturannya seperti nafas 3-3, nafas 5-5, tarik nafas, terima, hembuskan, ikhlas itu riyadhah. Di dalam zikir biarkan dirimu larut di dalam apa yang dikehendaki Allah. Biarkan mengalir semua. Ya seperti tadi kan bener itu sebenarnya. Pertama nanti napas ya Mas. Lalu nafasnya sendiri ya Nafas sendiri. Ya memang benernya begitu. Itu dalam zikir ya kayak orang main bola. Ya kayak orang main bola kalau sudah masuk ke arena pertandingan jangan terlalu kaku seperti waktu latihan. Nah, Mas Jawir kalau latihan naik mobil ya latihan, Mas. Cara ngidak rem. Terus cara ngegas, kalau ini mobilnya misalnya belum matic ya, misalnya mobilnya manual. Nginjak kopling, nginjak gini, ono aturannya sih. Tapi pas melaku coba jangan terlalu mikir gitu, malah dadi Mas Amir. Iya enggak? Iya, enggak jalan malahan. Iya, ya. Jadi kalau Mas Jair coba, Mas Jair masih latihan naik mobil nih. Coba mobilnya kalau nggak matic. Kalau Mas Jair terlalu mikir ini koplingnya mlebune piro ya. Iya kan? Ya karena mlebune kopling tergantung gas, tergantung kondisi jalan. Kondisi naik sama turun ya beda, Mas. Ngejak koplingnya beda dan itu kan isone waktu langsung ke lapangan. Iya, langsung praktek. Jadi gini ya. The Bluetooth device is connected successfully. Enggak, ini enggak ada. Menit ke-26 ini kudu akeh mbok cokongan. Iya, potong. Ya, jadi apa namanya Mas tadi jadi waktu kita zikir, kalau pas zikir benar, zikir pas habis sholat gitu loh. Kan pas zikir pas habis sholat kan itu dimatiin nah. Jadi kalau zikir pas habis sholat itu kan zikir yang memang zikir ya Mas ya. Jadi memang ibadah zikir, bukan riyadhah loh. Jadi bedakan ya riyadhah sama zikir itu, bedain. Ya tolong itu dibedain. Jadi kalau pas misalnya teman-teman habis sholat tahajud lalu zikir yang misalnya Rasulullah ajarkan gini, itu zikir saja. Tidak perlu memikirkan tekniknya. Ya, jadi waktu melakukan zikir, waktu amal zikir misalnya habis sholat. Habis sholat kan tuntunannya habis zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ya sudah ikut itu. Lalu dirasakan. Tapi bedanya kalau orang sudah biasa riyadhah, sudah biasa latihan lebih mudah. Dia masuk ke kedalaman zikir. Nah itu loh. Tetapi jangan malah teman-teman itu waktu zikir yang mahdhuh loh ya, atau zikir yang benar-benar praktek zikir ya. Itu teman-teman malah jangan mikir metode. Jangan terlalu jangan terlalu kaku dan terjebak pada metode ini bener ya nafasku perut apa dada lah ya. Waduh, itu nanti teman-teman malah nggak nanti zikirnya jadi riyadhahnya malah jadi penghambat. Jadi kalau waktu praktek zikir zikir yang
sudah ada ajaran Rasulullah atau ajaran dari guru-guru, nggak usah mikirin metode yang diajarkan di tasawuf Indonesia. Ya sudah zikir dinikmati gitu seperti ini ya sudah, itu bener itu sudah. Tapi apa sendiri ya sudah gitu aja. Nggak usah terlalu terjebak pada metode. Ya. Nanti teman-teman loh kalau Mas Jawair ya praktek, misalnya saya ya, kalau di kedokteran Mas Jawair ya. Wah, kalau seorang dokter itu terlalu textbook Mas. Mungkin terlalu textbook, wah serem melaku-melaku. Pasiennya selak mesake pasiennya itu. Jadi kita itu apa namanya ketika melakukan satu praktek, metode itu dilatih di luar itu. Jadi misalnya gini, kan kalau di kepekaan energi zikir kan ada 18 apa 19 latihan kan Mas. Latihan di luar zikir. Pas zikir nggak usah. Nah, pas zikir nggak usah. Cuma kalau orang biasa latihan, nanti pas zikir kan otomatis nanti Mas lama-lama. Lama-lama jalan sendiri ya, seperti tadi itu. Nah, itu saya seneng. Jadi kalau zikir, nafas sendiri dibiarin. Jangan terlalu kaku ke riyadhah. Nanti riyadhah itu bukan ibadah mahdhah. Riyadhah itu cara kita melatih diri. Ya, melatih diri, bukan apa namanya? Keharusan. Bukan keharusan. Nah, jadi jangan diharuskan, udah dihukum. Jadi bid'ah malah nanti. Nah, gitu riyadhah itu ya riyadhah latihan ya. Jadi itu saya pesan sediakan waktu untuk riyadhah. Oke ya. Nah, sediakan waktu untuk riyadhah. Pas zikir, pas habis sholat, zikir di masjid bareng imam, nggak usah kita pakai 55, nggak usah. Nggak usah pakai ini, nggak usah pakai. Jadi imam langsung 55. Imam jadi 55. Atau malah nambah-nambah habis zikir terima ikhlas. Ya enggak, ya jangan gitu. Itu kan zikir sudah beda. Ini riyadhah. Nah, riyadhah itu nanti dipakai untuk problem-problem tertentu. Ya, dituntun, jadi nuntun. Jadi misalnya ada pasien nih ke kita tentang suaminya, tentang istrinya gini, lalu saya ajari riyadhah terima ikhlas. Harapan saya ketika teman-teman nanti sholat, ruh dari terima ikhlas itu sudah masuk gitu. Tapi waktu sholat nggak usah terima ikhlas kan. Ya, cuma biar masuk, biar memori tentang terima ikhlas itu nempel di dalam sel tubuh kita gitu. Nah, sehingga waktu kita zikir lalu kita merasakan otomatis terasa gitu ya. Tapi jangan disengaja. Makanya kemarin kan ada yang nanya, kalau pas zikir nafas kalau pas sholat tarik nafas dipakai zikir, jangan. Itu sebenarnya begini, khawatir nambah-nambah hukum, ya kan? Khawatir nambah-nambah nanti buat dadekke sunah malah loh, kan repot nanti. Jangan, nggak usah ya. Ya kalau sholat aja. Kalau sholat ya dinikmati sholatnya seperti yang sudah ada di dalam fikihnya. Ya fikih yang teman-teman yakini. Jadi bedakan ya riyadhah sama hukum. Nah, sama hukum. Riyadhah itu latihan. Riyadhah itu latihan untuk menghayati. Jadi seperti orang main bola latihan nah, latihan dulu tentang cara nendang, cara ini. Waktu main coba kamu mau nendang mendadak mikir bareng. Oh kan butuhnya refleks kan kalau main itu ya. Kalau latihan otomatis bisa. Ya, tapi kalau mau latihan jadi gampang refleksnya gitu loh. Itu saya kira paham ya. Jadi kalau main bola yang dibutuhkan refleks, bukan mikir. Kalau kamu mikir wah kita tendang rayo, ya salah dioyok, salah direbut sama musuhmu. Ya kan pakainya refleks lah, melatih refleks itu riyadhah gitu loh. Ya, paham ya? Nah, sehingga saya memang sejak lama dan oleh guru saya selalu saya diwanti-wanti jangan nambah-nambah hukum. Iya kan? Iya. Jadi terus nyebut, jangan sampai nanti ada sebutan zikir 55 itu sunnah loh. Waduh, repot maksudnya. Itu nggak ada hukumnya, itu latihan. Nggak ada hukumnya, latihan. Oh, 55 itu membuat kita rileks. Lah, orang kalau biasa latihan 55, tiba-tiba secara refleks dia mudah rileks itu loh, Mas. Nah, jadi itu ya. Saya kira demikian Mas Jawair. Untuk Q&A kali ini terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti. Terima kasih Mas Jawair sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.